Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Ramadhana, kelas Informatika D. Jadi saat ini saya akan menjelaskan tentang UTS Etika Profesi. Yang pertama tuh ada eksplorasi literatur etika profesi, yaitu kasus etika dalam profesi TI dan data pribadi. Nah, di sini ada identifikasi dan tinjauan jurnal akademik. Jurnal pertama tuh yang berjudul Etika Profesi Teknologi Informasi Menjaga Kepentingan Privasi Pengguna dalam Era Digital. Penulisnya tuh, nah ini bisa kita lihat sendiri. Sumbernya dari Jurnal Teknosi Vol 6 nomor 1 Mei 2020 halaman 9 sampai 18. Isi jurnal ini itu ada bisa dilihat di sini, yaitu jurnal ini membahas pentingnya etika profesi TI dalam menjaga privasi pengguna di era digital. Kasus yang dibahas adalah penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan teknologi untuk tujuan komersial tanpa persetujuan pengguna. Nah, untuk jurnal yang kedua itu yang berjudul Etika Profesi Teknologi Informasi. Nah, pelanggaran keamanan data yang ditulis oleh ini sumbernya dari Jurnal Ilmiah Dinamika Komunikasi dan Teknologi Informasi. Untuk ringkasannya itu, jurnal ini membahas kasus pelanggaran keamanan data yang disebabkan oleh kelalaian profesional TI. Kasus ini juga selalu yang membahas yang dibahasnya adalah kebocoran data pengguna dari sebuah platform e-commerce. Selanjutnya ada penerapan prinsip etika profesional. Di sini tuh prinsipnya tuh ada 3, yaitu kejujuran dan keterbukaan, keadilan dan kebaikan, dan ketiga ada profesionalisme. Untuk yang kedua tuh ada analisis keputusan etis berbasis riset, yaitu dilema etis dalam implementasi sistem TI. Di sini terdapat studi kasus, yaitu implementasi sistem otomasi di pabrik manufaktur. Untuk deskripsinya, ada pabrik manufaktur X berencana untuk mengimplementasikan sistem otomasi yang akan menggantikan beberapa pekerja manual. Nah, untuk sistem ini diprediksi akan meningkatkan efisien dan produktivitas. Namun untuk sistem ini berakibat pada pemutusan hubungan kerja bagi beberapa karyawan. Untuk faktornya ada beberapa. Pertama ada dampak pada karyawan. Nah, untuk dampak pada karyawan ini seperti pemutusan hubungan kerja dapat berdampak negatif pada kehidupan karyawan dan keluarganya. Yang kedua ada keuntungan perusahaan, yaitu implementasi sistem otomasi dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dan menciptakan peluang baru. Yang ketiga ada kewajiban kepada stakeholder, yaitu perusahaan memiliki kewajiban kepada stakeholder seperti pemegang saham, karyawan, dan masyarakat. Yang terakhir ada hukum dan peraturan, yaitu perusahaan harus mematuhi hukum dan peraturan terkait ketenaga kerjaan. Di sini ada prinsip bisnis sebagai profesi luhur, yaitu menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan etika dalam berbisnis. Prinsip ini juga dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang adil dan bertanggung jawab atas kasus implementasi sistem otomasi. Untuk penelitian yang terkait, yang pertama ada di The Ethical Implication of Automation, ya, oleh Oxford Martin School. Nah, untuk linknya bisa dicek di sini. Yang kedua tuh ada Ethical Issues in Information Technology oleh ACM. Nah, untuk yang ketiga ada tinjauan literatur atau dampak cybercrime terhadap masyarakat dan profesional TI. Dampaknya terhadap masyarakat itu yang pertama ada kehilangan finansial. Di sini ada beberapa poin seperti artikelnya itu The Global Impact of Cybercrime, yaitu comprehensive study. Untuk penulisnya, nah ini sama.
Sumbernya itu di sini. Nah, untuk temuannya itu cybercrime ini menyebabkan kerugian finansial global sebesar uh, 6 dolar triliun pada tahun 2021 dan diprediksi akan mencapai 10,5 dolar triliun pada tahun 2025. Individu dan organisasi ini juga di semua sektor terkena dampak, dengan bisnis kecil dan menengah menjadi target utama. Yang kedua tuh ada pencurian data pribadi. Di sini tertera artikel, penulis, sumber, dan temuan. Nah, sini saya akan menjelaskan untuk temuannya saja. Pada tahun 2022 terjadi sekitar 1.546.363 pelanggaran data di Amerika Serikat yang berakibat pada pencurian data pribadi, yaitu sebanyak 337,9 juta orang. Pencurian data pribadi dapat menyebabkan penipuan identitas, kerusakan reputasi, dan stres emosional. Nah, yang ketiga itu ada gangguan layanan penting. Ini artikelnya dari Text on Critical Infrastructure atau A Growing Threat. Penulisnya ada World Economic Forum, sumbernya. Nah, untuk temuannya itu cyber attack terhadap infrastruktur krisis seperti jaringan listrik dan rumah sakit dapat menyebabkan gangguan layanan yang luas dan dapat membahayakan keselamatan publik pada tahun 2021. Nah, di sini terdapat 1,508 cyber attack terhadap infrastruktur kritis di seluruh dunia. Nah, selanjutnya ada kontribusi profesi TI terhadap penanganan cyber crime ini. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada mencegah cyber crime, yaitu profesional TI dapat membantu mencegah cyber ini dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat seperti firewall dan enkripsi. Yang kedua ada menyelidiki cyber, yaitu profesional TI dapat membantu menyelidiki cyber dengan menganalisis data forensik dan melacak jejak pelaku cyber. Yang ketiga ada meningkatkan kesadaran tentang cyber, yaitu profesional TI dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang cyber dengan mendidik masyarakat tentang cara-cara untuk melindungi diri mereka di cyber ini. Untuk yang keempat ada mengembangkan teknologi baru untuk melawan cyber. Untuk pengembangan ini, profesional TI dapat mengembangkan teknologi baru untuk melawan cyber ini seperti perangkat lunak antivirus dan sistem deteksi intrusi. Nah, jadi untuk untuk menghindari cybercrime ini, mungkin kalian bisa menggunakan beberapa perangkat lunak yang gratis atau yang berbayar seperti antivirus dan sistem deteksi intrusi yang cocok untuk menangani ataupun menolak cybercrime ini. Yang keempat ada sintesis etika dan hukum dalam TI, yaitu kelemahan etis dalam privasi dan perlindungan data. Sini ada artikel hukumnya yang berjudul The Ethics of Data Privacy and Protection. Penulisnya adalah Dr. Helen Nessebaum. Untuk analisis perbandingan pendekatan hukumnya, yang pertama tuh misalnya ada negara satu yaitu Indonesia. Nah, di sini tuh ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, di sini terdapat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Nah, yang kedua ada pendekatan UU PDP mengadopsi pendekatan berbasis persetujuan di mana individu memiliki hak untuk mengontrol bagaimana data pribadi mereka dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Nah, untuk kelemahannya sendiri itu masih baru dan belum diuji di pengadilan. Masih ada beberapa ketidakpastian tentang bagaimana UU PDP akan diterapkan. Nah, untuk yang contoh kedua tuh negara kedua ada Uni Eropa.
Yang pertama itu ada regulasi data pribadi, yaitu General Data Protection Regular. Yang kedua ada pendekatan GDPR yang tadi itu mengadopsi pendekatan berbasis hak, di mana individu memiliki berbagai hak terkait data pribadi mereka, seperti hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, dan bisa saja juga membatasi pemrosesan data. Untuk kelemahannya itu sangat kompleks dan dapat membebani bisnis dengan biaya kepatuhan yang tinggi. Nah, untuk tanggapan sebagai pemimpin TI, nah di sini sebagai pemimpin TI, saya akan mengambil langkah-langkah berikut jika dihadapkan pada situasi yang melibatkan kelemahan etis dalam privasi dan perlindungan data. Di sini ada beberapa poin, yaitu pertama melakukan penilaian risiko. Ini adalah saya akan menilai risiko, etika, dan hukum yang terkait dengan situasi tersebut. Yang kedua adalah mengidentifikasi pemangku kepentingan. Seperti saya akan mengidentifikasi semua pemangku kepentingan yang akan berkepentingan dengan situasi tersebut, seperti karyawan, pelanggan, dan regulator. Ketiga ada mencari nasihat hukum. Sini saya akan mencari nasihat hukum dari ahli di bidang privasi dan perlindungan data. Selanjutnya itu membuat rencana tindakan. Seperti saya akan mengembangkan rencana tindakan untuk mengatasi situasi tersebut dengan cara etis dan sesuai dengan hukum. Selanjutnya itu ada menerapkan rencana tindakan. Saya akan menerapkan rencana tindakan dan memantau hasil. Yang terakhir itu ada berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. Seperti saya akan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan tentang situasi tersebut dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya. Yang terakhir itu ada studi literatur profesi luhur dalam TI. Nah, untuk studi literaturnya tuh di sini ada konsep profesi luhur dalam TI dan bisnis. Dalam profesi luhur dan dalam konteks TI dan bisnis mengacu pada ide bahwa profesional TI memiliki tanggung jawab untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab. Tidak hanya demi kepentingan diri sendiri atau perusahaan mereka, tetapi juga demi kepentingan masyarakat secara luas. Nah, untuk studi kasusnya tuh ada beberapa, yaitu yang pertama ada kasus Enron. Saya ambil kasus Enron ini karena energi Amerika yang runtuh pada tahun 2001 karena skandal akuntansi yang besar. Para akuntan di Enron menggunakan praktik akuntansi yang curang untuk menyembunyikan kerugian perusahaan dan meningkatkan keuntungan. Kasus ini menunjukkan bahwa profesional TI dapat menyalahgunakan keterampilan mereka untuk tujuan yang tidak etis dengan konsekuensi yang menghancurkan. Untuk yang kasus kedua itu ada Cambridge Analytica. Untuk kasus ini juga adalah perusahaan data yang memperoleh data pribadi jutaan pengguna Facebook tanpa persetujuan mereka, seperti bisa dibilang kayak pengambilan data tanpa persetujuan dari sang pemilik akun Facebook tersebut. Data ini kemudian digunakan untuk menargetkan pengguna dengan iklan politik selama pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 2016. Kasus ini menunjukkan bagaimana profesional TI dapat menggunakan data pribadi untuk tujuan yang etis dengan konsekuensi yang signifikan bagi demokrasi. Nah, ini ada penerapan prinsip-prinsip profesi luhur untuk mengatasi tantangan pemenang mengambil semua. Untuk penerapannya itu di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasannya untuk ada di sini ada industri TI saat ini sering ditandai dengan budaya atau pemenang mengambil semua. Dalam budaya ini di mana beberapa perusahaan besar mendominasi pasar dan memperoleh keuntungan besar. Sementara itu perusahaan lain berjuang untuk bersaing. Budaya ini juga dapat mendorong perilaku yang tidak etis seperti praktik anti persaingan dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Di sini ada beberapa poin-poin tentang prinsip-prinsip profesi luhur
Yang pertama ada bertindak dengan integritas. Maksudnya adalah profesional TI harus jujur dan adil dalam semua interaksi mereka dan mereka harus menghindari konflik kepentingan. Selanjutnya ada menanggung tanggung jawab. Untuk poin kedua ini itu profesional TI harus bertanggung jawab atas mereka tanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dan konsekuensinya. Selanjutnya ada bersikap transparan. Nah, untuk profesional TI juga tuh harus transparan tentang praktik mereka dan mereka harus terbuka untuk pengawasan. Dan selanjutnya ada menghormati privasi, seperti kita harus menghormati privasi individu dan mereka harus melindungi data pribadi dengan aman. Yang terakhir itu ada berkontribusi pada masyarakat. Nah, ini juga nih salah satu hal yang harus dilakukan dalam penerapan prinsip-prinsip profesi luhur, yaitu harus menggunakan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Itu salah satu dari berkontribusi pada masyarakat. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.